senang ditembak. Kenapa nggak dikasih? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang biografi Al-Imam taklid terhadap apa yang menjadi pendapat-pendapat beliau. Demikian pula dalam hal komitmen beliau terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keteguhan beliau dan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian untuk tetap istiqamah di atas aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjadi contoh kesabaran, keteguhan beliau dalam membela sunnah, di dalam membela aqidah pada masa-masa fitnah khalqul Quran yang muncul pada masa khilafah Al-Ma'mun. Dan tidak asing bagi kita apa yang terjadi pada saat itu, di mana kaum Mu'tazilah mereka berhasil menyusupkan pemikiran-pemikiran mereka di kalangan pemerintahan, sehingga mendapatkan pembelaan dari Khalifatul Ma'mun yang sebelumnya mereka tidak mendapatkan tempat sama sekali. Pada masa khilafah Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala, Bishr bin Ghiyath al-Mirrisi, tokoh Mu'tazilah yang hidup pada masa itu, ingin menyebarkan pemikirannya. Akan tapi Harun ar-Rasyid rahimahullah, seorang pemimpin di atas aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, sehingga tidak ada celah bagi kaum Mu'tazilah untuk menyebarkan pemikirannya. Meninggalnya Harun ar-Rasyid
lalu kemudian digantikan dengan Khalifah Al-Amin, maka Bishr kembali berusaha untuk menyebarkan pemikiran Mu'tazilah. Meskipun kondisi pada waktu itu semakin melemah dalam komitmennya terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun Bishr belum mendapatkan tempat pula pada masa Khalifah Al-Amin. Setelah meninggalnya Al-Amin, digantikan oleh Al-Ma'mun. Maka pada masa inilah akidahnya diterima kalangan pemerintahan, bahkan dijadikan sebagai dasar negara, dan dipaksakan keyakinan ini kepada kaum muslimin. Siapa yang tidak berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia akan dipenjara dan akan disiksa dan mendapatkan hukuman. Sehingga banyak dari kaum muslimin mereka terpaksa mengucapkannya karena menganggap bahwa ini telah sampai kepada tingkatan al-ikrah, sampai kepada tingkatan paksaan. Mereka memaksakan keyakinan ini diyakini oleh kaum muslimin, bahkan sebagian para imam Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, mereka terpaksa mengucapkan Al-Quran itu makhluk karena mengkhawatirkan diri mereka mendapatkan siksaan dari pemerintahan pada saat itu. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karena beliau menginginkan agar kaum muslimin tetap kokoh, istiqamah di atas akidahnya, dan apabila seluruh para ulama menampakkan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka ini dapat menyebabkan lenyapnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan penuh kesabaran merelakan dirinya untuk mendapatkan siksaan dan berbagai macam azab di penjara bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam penjara untuk mempertahankan akidah ini, dan tetap saja beliau enggan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan beliau dengan tegasnya mengatakan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Sebab Al-Quran merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Maka Imam Ahmad rahimahullah terus dalam keadaan di penjara sampai meninggalnya Khalifah Al-Ma'mun. Lalu dilanjutkan oleh generasi berikutnya Al-Mu'tasim, dalam keadaan Al-Imam Ahmad masih terus disiksa, dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, dan beliau tetap bersabar. Berganti lagi khilafah, dilanjutkan oleh Al-Wathiq, dalam keadaan beliau masih di penjara. Sampai pada masa khilafah Al-Mutawakkil, dan ada seorang yang mendebati salah seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Ahmad bin Abi Du'ad. Lalu kemudian seorang alim ini membungkam Ahmad bin Abi Du'ad, sehingga Al-Mutawakkil pun melepaskan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan bahkan Al-Mutawakkil
menginginkan agar kemudian para ulama kembali menyebarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga pada masa itu berakhirlah ujian yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang puluhan tahun lamanya. Oleh karena cobaan yang berat yang dirasakan oleh Imam Ahmad dan keteguhan beliau dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mendapatkan pujian dan beliau pun dijadikan sebagai mi'yar kebenaran dan kesabaran, ketegaran dalam sunnah. Sampai Ali bin Abdullah al-Madini rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Inna Allah ayyada hadha ad-din bi Abi Bakr as-Siddiq yawm ar-riddah wa ayyada hadha ad-din bi Ahmad bin Hanbal yawm al-mihnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan Abu Bakar Siddiq pada saat terjadinya murtadnya sebagian kaum muslimin. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan penuh kesabaran memerangi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada masa-masa fitnah. Bahkan salah seorang tetangga Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa pada saat meninggalnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, maka masuk Islam dari kalangan Yahudi, An-Nasara dan Majus kurang lebih 20.000 orang, di mana mereka menyaksikan kemuliaan, kesabaran dan kesungguhan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan beliau meninggal pada tahun 2241 Hijriyah. Maka ini secara ringkas biografi Al-Imam Ahmad rahimahullah yang menyusun risalah Ushulus Sunnah. Adapun kitab Ushul As-Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, di dalamnya merupakan prinsip-prinsip yang telah menjadi kesepakatan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang siapa yang berjalan di atasnya maka dia berjalan di atas kebenaran. Namun yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, maka dia akan tersesat sesuai kadar penyimpangannya. Dan Ushulus Sunnah ini telah diriwayatkan oleh para ulama dalam beberapa riwayat. Al-Lalaka'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah meriwayatkan Ushulus Sunnah. Demikian pula Abu Ya'la, demikian pula Ibnul Jauzi dalam Al-Manaqib meriwayatkan Ushulus Sunnah. Mereka meriwayatkan dengan sanad yang menunjukkan bahwa risalah ini adalah risalah yang sahih penisbatannya kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berkata Hibatullah Ibn al-Hasan Ibn Mansur Abul Qasim At-Tabari Al-Lalaka'i
rahimahullah ta'ala, akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah as-Sukkari qala haddatsana Uthman bin Ahmad ibn Sammak. Dalam nuskha yang lain disebutkan Uthman bin Ahmad bin Abdullah ibn Durayd ad-Daqiqi. Qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambar qira'atan min kitabihi fi syahri Rabi'in al-awwal sanata 93 wa 200 min al-hijrah. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari al-Basri بتنيس قال حدثني عبدوس ابن المالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Usulus Sunnah. At-Tabari Al-Lalaka'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanad ini dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa ada sanad yang lain diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan yang lainnya yang sanad tersebut bertemu pada Uthman bin Ahmad bin Sammak rahimahullahu ta'ala. Dan demikianlah para ulama di dalam tahqiq an-nuskhah, tahqiqur riwayah, untuk mengecek riwayat, maka mereka berusaha mencari sanadnya. Sebab dengan sanad tersebut yang sampai kepada yang mengucapkannya akan semakin menguatkan dan semakin menenangkan bahwa ini benar-benar diucapkan oleh Imam Ahmad atau yang lainnya. Nah, oleh karena itu terkadang ada sebagian riwayat yang diperselisihkan penisbatannya, apakah ini benar atau tidak, disebabkan karena di dalam sanadnya ada seorang perawi misalnya yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak disebutkan sanadnya. Nah, maka ini penting dalam mentahqiq ucapan para ulama. Dan lebih terkhusus lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad merupakan syarat untuk menentukan keabsahan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala beliau mengatakan, al-isnadu min ad-din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu
bagian dari agama. Silsilah rantai para perawi itu bagian dari agama. Kalaulah tidak ada sanad, maka orang seenaknya mengatakan apa yang dia inginkan. Maka riwayat ini sahih dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dari murid beliau Abdus bin Malik Al-Attar. Dan Abdus bin Malik Al-Attar mendengarkan langsung dari Al-Imam Ahmad. Makanya dalam riwayat tersebut beliau mengatakan, sami'tu Abu Abdillah, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, usulus sunnah. Apa yang dimaksud usulus sunnah? Kalimat ini terbagi menjadi dua kata. Kata usul dan kata as-sunnah. Adapun usul jamak dari aslun. Dan aslun secara bahasa maknanya ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang sesuatu dibangun di atasnya. Dan lawan dari asl adalah fara'. Kalau fara' yaitu sesuatu yang dibangun di atas asl. Jadi ibaratnya seperti rumah ini, asl itu adalah fondasinya, sedangkan fara' bangunan yang di atasnya. Asal itu adalah pondasi dan fara' adalah bangunan yang ada di atas pondasi tersebut. Allah Jalla wa Ala berfirman, alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perumpamaan kalimat tayyibah, kalimat la ilaha illallah, seperti halnya syajaratin tayyibah, pohon yang baik, yang asluha thabit wa far'uha fis sama', yang asalnya itu kokoh, akarnya sangat kokoh, kemudian ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke atas. Walhasil dari sini menjelaskan kepada kita bahwa al-asl maknanya sesuatu yang menjadi prinsip. Nah, sebab dia yang menjadi dasar. Dan inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah usul, yaitu fondasi agama yang menjadi prinsip-prinsip di dalam al-Islam. Adapun as-sunnah, istilah as-sunnah secara bahasa at-tariqah, satu jalan, metode. Kalau dikatakan fulan ala sunnati kada, maksudnya si fulan berada di atas jalan ini, metode itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang sanna sunnatan hasanah, menempuh satu jalan yang baik, cara yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan sedikit pun. Jadi sunnah pada asalnya bermakna at-tariqah,
Adapun secara istilah, maka berbeda antara satu cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lainnya. Berbeda pada saat kita membahas sunnah, tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah, dengan sunnah yang diistilahkan oleh yang lainnya, seperti dari kalangan para fuqaha dan ahlul usulul fiqih. Mereka memaksudkan istilah sunnah, yang dimaksud adalah mustahabbah, tatawu'at, nawafil, amalan-amalan yang sifatnya tidak wajib namun dianjurkan. Nah, dan ini yang masyhur di kalangan para fuqaha. Dan bukan ini yang dimaksud oleh para ulama yang menulis kitab tentang sunnah, seperti Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, Ushulus Sunnah karya Ibn Abi Zamanin, Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, As-Sunnah karya Ibn Abi Asim, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Lalakai, dan yang lainnya dari kitab para ulama. Bukan itu yang dimaksud seperti yang diinginkan oleh fuqaha. Sebab istilah para fuqaha sunnah maknanya sesuatu yang dianjurkan, itu istilah baru yang tidak dikenal sebelumnya. Dan demikian pula sunnah tidak seperti yang didefinisikan oleh mereka yang membahas tentang hadis atau mustalahul hadis. Yang mereka maksudkan dengan istilah sunnah yaitu apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir, mencakup sifat-sifat akhlak dan penciptaan Nabi SAW. Ini sunnah menurut istilah ulamaul mustalah. Namun as-sunnah yang kita bahas, yang dibahas oleh para ulama dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah, berbeda dengan apa yang disebutkan. As-sunnah di dalam istilah al-aqidah yang dimaksud adalah agama itu sendiri. Al-Islamu sahih, Islam yang hak, Islam yang sahih, Islam yang murni. Dan lawan dari sunnah di sini adalah al-bid'ah. Adapun tentang rinciannya nanti akan dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karenanya Al-Barbahari rahimahullah, beliau menyebutkan pada awal kitabnya Syarhus Sunnah, kata beliau, "I'lamu anna al-Islam huwa as-sunnah, wa as-sunnah hiya al-Islam." Ketahuilah bahwa Islam itulah sunnah dan sunnah itulah Islam. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwa as-sunnah adalah Islam yang sahih. Dan Islam yang sahih huwa alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuhu, yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Siapa yang berjalan di atasnya, maka dia berjalan di atas sunnah, di atas Islam yang sahih. Dan siapa yang menyimpang, maka dikatakan bahwa dia tidak berada di atas as-sunnah. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan, usulus sunnati indana, usulus sunnah indana,
menurut kami. Yang dimaksud menurut kami ini bukan menurut Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala semata. Namun yang dimaksud adalah yang datang dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah allati ittafaqa 'alaiha a'immatuhum, yang disepakati oleh para imam. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali dari kalangan orang-orang jahil atau sahibul hawa, orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada hamba-hambanya untuk mengikuti hawa nafsu dan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Berhukumlah engkau dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau wahai Muhammad alaihi salam mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga engkau meninggalkan apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Ikuti al-haq, jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi yang dimaksud inda dan di sini adalah inda ahli hadis, inda ulama'is sunnah. Usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Komitmen, berpegang teguh dengan apa yang telah diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal-iqtida'u bihim, dan iqtida', mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Dari sini jelas bagi kita apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa usulus sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang telah diyakini dan diamalkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kok Imam Ahmad tidak mengatakan usulus sunnah adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang datang dari para sahabat? Mengapa beliau mencukupkan dengan menyebutkan berpegang teguh dengan apa yang ada di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Sebab Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa para sahabat merupakan mi'yar li ma'rifatil haqqi, tolak ukur untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengetahui ma'asyar ikhwah rahimakumullah bahwa kita melihat ahlul Islam dengan berbagai kelompoknya yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan berbeda pula pemikirannya. Apabila ditanya kepada mereka, apa pedoman Anda dalam beragama? Maka dia akan menjawab, pedoman kami adalah Al-Quran was Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Khawarij mengaku demikian. Mu'tazilah demikian pula. Al-Qadariyah juga. Al-Jabriyah meyakini itu. Dan begitu seterusnya. Ya, termasuk di antara firqah-firqah hadzal zaman berjalan di atas pedoman ini.
kitabullah, sunnatul rasul. Al-ikhwanul muslimun, jama'atul tabligh, hizbut tahrir, jama'atul muslimin, jamaah islamiyah, al-qa'idah, Islam jamaah, dan yang lainnya dari berbagai kelompok sempalan. Pedoman mereka adalah kitabullah dan sunnah. Sebab kalau mereka menolak sunnah, ya, mereka mengatakan kami hanya berpegang kepada Al-Quran. Secara umum kaum muslimin telah mengetahui bahwa ini kesesatan, ingkarus sunnah. Nah, namun akan tersamarkan ketika seorang mengatakan kami berpedoman pada Al-Quran dan sunnah. Nah, sehingga secara zahir orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak teliti, ya, dalam hal mengetahui jalan kebenaran, tidak tafsil, tidak terperinci dalam mengetahui al-haq dan mengetahui kebatilan, maka dia menyangka bahwa lah kalau begitu semuanya sama. Ya, terus kenapa kok harus berpecah? Ya sudah, gabung semua, gabung Mu'tazilah, ya, bahkan Syiah, Rafidhah, Khawarij dan lain semuanya sudah dibangun sama karena pedomannya sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kita melihat ayyuhal ikhwah, ternyata dalam pemikiran dan dalam keyakinan kita akan mendapati baunun syasi', perbedaan yang sangat colok, perbedaan yang sangat transparan antara akidah yang haqqah dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Padahal mereka semua mengatakan pedoman kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Idzan ainal khalal? Di mana letak penyimpangan itu? Di mana letak perbedaan yang menyebabkan mereka berselisih, berpecah? Letak perbedaannya adalah dalam permasalahan al-faham, pemahaman. Dengan pemahaman siapa kita mengamalkan Islam? Ya, merujuk kepada pemahaman siapa dalam mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jadi masalah. Dan inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan al-firaqud dhallatul mudillah. Nah, dalam masalah pemahaman, dengan pemahaman siapa kita beragama. Yang satunya mengatakan kita berpegang pada Al-Quran Sunnah, pemahamannya adalah pemahaman pimpinannya, tidak boleh keluar darinya. Nah, al-ikhwan muslimun punya pemahaman sendiri, Jamaah Tabligh punya pemahaman sendiri, Al-Qadariyah, Al-Khawarij, Al-Murji'ah, Al-Mu'tazilah dan yang lainnya punya pemahaman sendiri yang tidak bersumber dari pemahaman yang sahih. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin berpemahaman dengan pemahaman yang hak, maka pemahaman yang benar adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang telah diyakini dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Pada saat kita menjelaskan ini, maka menjauhlah sekian banyak firqah-firqah ad-dhallah yang sesat dari kaum Khawarij. Ketika Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma melakukan munadharah, dialog kepada sebagian orang-orang Khawarij, kata beliau, aku datang sebagai utusan dari anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Dan aku juga sebagai utusan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam ara ahadan minkum. Saya tidak melihat seorang pun dari kalian yang termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum Khawarij tidak ada yang mengikuti dari para sahabat.
cara-cara mereka berkeyakinan, cara-cara mereka beragama. Tidak satupun dari sahabat yang mengikuti mereka. Menunjukkan bahwa mereka telah menyimpang. Mereka telah berjalan di atas kesesatan. Demikian pula yang lainnya. Al-Mu'tazilah. Mereka yang mengatakan apabila bertentangan antara dalil naqli dan dalil aqli, quddima al-aqlu 'ala an-naqli. Maka quddima al-aqlu 'ala an-naqli. Akal didahulukan daripada nas, dalil. Nah, kelihatan bertentangan, maka akal. Akhirnya mereka membangun agama mereka di atas akal. Nah, demikian pula yang lainnya. Antum lihat al-ikhwanul muslimun yang memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Al-usul al-ishrun punya 20 prinsip yang disusun oleh Hasan al-Banna. Dan al-ikhwan muslimun tidak keluar dari prinsip ini. Apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna itulah yang mereka jalan. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita saling memberi udzur terhadap apa yang diperselisihkan. Yang kita sepakati kita ta'awun. Akhirnya mereka berusaha ta'awun meskipun bersama dengan kelompok-kelompok bid'ah. Dan mereka sendiri bid'ah. Mereka sendiri ahlul bid'ah. Nah, yang ini dengan pemahaman Hasan al-Banna, yang satunya dengan pemahaman Qutubiyah, Sayyid Qutub, yang sebagiannya lagi dengan pemahaman Muhammad Surur, Zainul Abidin dari As-Sururiyah, yang satunya lagi dengan pemahaman Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, yang satunya dengan pemahaman Taqiyuddin Nabhani, Hizbut Tahrir, dan yang lainnya, masing-masing dengan pemahaman. Nah, tidak merujuk pada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Inilah yang menjadi perbedaan. Ya. Inilah yang menjadi perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul batil wal bidah. Kenapa kita harus berpegang kepada apa yang diamalkan dan diyakini oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita menjelaskan tentang hal ini, perlu kita mengetahui terlebih dahulu definisi sahabat. Apa yang dimaksud sahabat? Sahabi, as-sahabiyu, jamaknya sahabatu, sahabat Nabi. Secara istilah maknanya adalah man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Siapa saja yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepadanya dan meninggal di atas keislamannya. Pernah bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, meskipun sesaat, meskipun sekali saja. Dan ungkapan pernah bertemu ini lebih baik daripada ungkapan sebagian man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Karena di antara para sahabat ada yang disepakati bahwa mereka sahabat, namun mereka buta, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dikatakan pernah melihat, gimana dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, yang sepakat para ulama bahwa beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ungkapan yang benar adalah yang pernah bertemu di masanya, bertemu di alam sadar. Nah, mungkin saja Anda yang mengaku sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana kok kamu mengatakan kamu sahabat? Kamu pernah bertemu? Iya, pernah. Berkali-kali. Di mana? Dalam mimpi. Maka ini bukan sahabat. Memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka benar-benar dia melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai bentukku. Nah, memang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Akan tetapi ini tidak termasuk dalam definisi sahabat. Dan demikian pula harus diperhatikan seorang yang mengaku pernah bertemu Rasulullah, bahwa harus disesuaikan dengan sifat-sifat penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis beliau, mengetahui syama'il yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai ada yang mengaku bertemu Rasulullah lalu ditanya gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi yang kamu lihat, jenggotnya enggak ada, bersih, mirip Menteri Agama misalnya. Nah, wajahnya garang, ya, badannya gembrot gitu. Alhasil tanda-tandanya tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya hitam. Nah, maka harus disesuaikan. Jangan sampai seorang itu hanya sekedar mengaku mimpi bertemu Rasulullah padahal syaitan. Dia sedang bertemu dengan syaitan. Nah, demikian pula tidak diterima orang mengaku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari orang-orang yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tentunya mengetahui bahwa di sana banyak para dajjal, para kadzabin, para pendusta, khususnya dari kalangan sufiyah, itu mengaku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak jauh dari antum. Tidak jauh dari negeri antum ini. Negeri antah berantah. Naam. Seseorang yang ya alhamdulillah sudah mati, mudah-mudahan menyusul yang lainnya. Naam, yang mengaku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku kuburannya terangkat, bongkar, kemudian keluar bertemu Rasulullah sampai disebutkan mencium lututnya, ya. Rasulullah mencium lututnya. La haula wala quwwata illa billah. Hada dajjal kadzabun asyir. Nah, atau yang semisalnya, dan itu suatu hal yang subhanallah, dusta itu mengalir di lisan mereka. Nah, tanpa rasa malu. Tanpa rasa malu. Nah, kadang murid-muridnya sudah kadang percaya pada apa yang diucapkan, sehingga semua yang dikatakan percaya. Kadzab. Nah, ada pula seorang yang bernama Ratan al-Hindi. Dia mengaku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia hidup 500 tahun setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kadzabun, pendusta, para pendusta banyak. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang dimaksud adalah bertemu di zaman itu dan pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke Madinah ingin bertemu Rasulullah, sudah tinggal ketemu mayatnya sallallahu alaihi wasallam, maka bukan sahabat. Karena Rasulullah telah meninggal. Meskipun dia melihat jasadnya. Beriman kepadanya dan meninggal di atas Islam. Maka ini juga membantah mereka dari kalangan kaum Rafidhah
dan yang lainnya yang mengatakan bahwa di antara para sahabat itu ada orang-orang munafik. Di antara sahabat itu ada yang kafir. Di antara sahabat itu ada yang munafik. Dusta. Kalau munafik bukan sahabat. Kalau munafik bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk karena dia tidak beriman. Makanya disyaratkan mu'minan bihi. Beriman kepadanya. Hanya saja dalam hukum secara zahir di dunia mereka dihukum muslimin. Disikapi muslim. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu fulan ini orang-orang munafik. Rasulullah mengetahui. Nah, namun beliau tidak membunuh mereka, khawatir jangan sampai orang-orang menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Nah, sehingga beliau menyikapi mereka seperti keadaannya kaum muslimin. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, ini definisi sahabat. Apabila kita telah memahami ini, maka yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah taala berpegang teguh, komitmen dengan apa yang telah diyakini dan diamalkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Kenapa kita wajib mengikuti mereka? Kenapa kita wajib menjadikan mereka sebagai mi'yarul haqq, tolak ukur kebenaran? Sebab itulah yang dijelaskan oleh Allah dan itulah yang dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di dalam Al-Quran Al-Karim sekian banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kebenaran mereka, pujian terhadap mereka, kebenaran tentang apa yang telah mereka amalkan. Di antara yang menunjukkan hal itu, cukup kita menyebutkan satu ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar dan yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Jalla wa Ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawz al-'azim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat Muhajirin Ansar dan yang mengikuti mereka. Dan tidak mungkin kata-kata ridha di mana Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, melainkan Allah telah ridha pada apa yang telah mereka yakini dan mereka amalkan. Ya. Tidak mungkin Allah meridhai mereka ketika keyakinan-keyakinan mereka itu sesat atau amalan-amalan mereka itu menyimpang. Tidak mungkin. Allah ridha kepada mereka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta mereka. Dan Allah ridha terhadap apa yang telah mereka yakini, keyakinan yang benar, dan amalan mereka adalah amalan yang benar. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat menjadi qudwah, menjadi suri tauladan di dalam mengetahui kebenaran yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Termasuk di antaranya hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ketika Nabi alaihi wasallam mengatakan fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan umurnya setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Solusinya adalah alaikum bisunnati. Hendaklah kalian kembali kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Al-khulafa'ir rasyidin mereka adalah
para pemimpinnya, para sahabat. Nah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu taala anhum. Dan sebagian juga mereka mengikutkan Umar bin Abdul Aziz, radhiyallahu taala anhu. Nah, namun yang dimaksud di sini adalah para sahabat, radhiyallahu taala anhum. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Ditegaskan lagi dalam hadis iftiraqul ummah. Hadis Abdullah bin Amr bin al-As. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah. Akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi wasallam. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabat. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dan mengatakan jalanku. Siapa yang berjalan di atas jalanku? Titik. Tidak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan bahwa para sahabat merekalah yang dijadikan sebagai contoh dalam menerapkan Al-Qur'an was sunnah dalam kehidupan mereka. Mereka telah mengaplikasikannya. Sehingga pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar. Cara pengamalan mereka adalah cara pengamalan yang benar. Maka orang-orang yang datang setelahnya, apabila mereka hendak beragama, tirulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa man ma'i." Aku dan yang bersamaku. Para sahabat bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi manusia terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina 'alal athar." Orang-orang mengikuti jejak mereka. Kemudian mereka bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Farafadahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menjawab. Menunjukkan kebaikan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan yang mengikuti mereka. Yang tidak mengikuti para sahabat tidak ada jaminan keselamatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para sahabat menjadi mi'yar, menjadi tolak ukur bagi siapa yang ingin berjalan di atas al-haq. Maka jadikanlah para sahabat sebagai panutan mereka. Benarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil satu metode agama, yang ingin menjadikan sebagai uswah, suri tauladan, maka hendaklah dia mencontoh dan mengikuti orang yang telah meninggal. Ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Yang telah meninggal siapa pada waktu itu? Para sahabat. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Karena yang hidup masih tidak aman dari fitnah. Terkadang ya ikhwan kita, subhanallah, na'udzu billahi minal haur ba'dal kaur. Na'udzu billahi minal khudlan wad dhalal. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan setelah dapat hidayah. Kita berlindung diri kepada Allah dari kesesatan, dari kehinaan. Nah, selama seorang hidup tidak aman dari fitnah. Subhanallah, di sana terkadang ada seorang yang dahulu Masya Allah, dia diberi hidayah, dia semangat mengamalkan sunnah, dan dia diberikan ilmu tentang itu. Namun setelah itu, dia pun berubah. Yang tadinya mendapatkan hidayah, maka dia pun tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pengaruh dari sana dan sini seterusnya. Syaitan berhasil menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan, maka mereka pun menyimpang. Abdullah
Al-Qasimi, seorang yang ma'ruf, yang dahulu pada masanya ketika dia berpegang kepada sunnah, dia dikenal sebagai seorang pembela sunnah yang sangat gigih, membantah kaum Rafidah, membantah kaum Syiah. Nah, sampai-sampai karena bantahan yang demikian kuat, ya guru-gurunya memberikan pujian kepadanya. Sampai ada yang mengatakan laqad ishtara al-Qasimi bi kitabil jannah, bahwa Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya ini. Namun ketika dia mulai berhadapan dengan kaum dari kalangan orientalis dan yang lain-lainnya, maka dia pun mulai terpengaruh. Akhirnya menjadi murtad waliyadzubillah. Nah, yang tadinya dia berpegang kepada sunnah, setelah itu dia membantah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Nah, dan tidak jauh pula dari kita, mereka-mereka yang dahulu berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak berapa lama nampak kesesatannya, nampak penyimpangannya. Naam. Lihat bagaimana Muhammad Surur Zainul Abidin, asalnya dia ikhwan muslimin, kemudian dia menampakkan diri seperti seorang salafi untuk dia punya kesempatan menyebarkan pemikiran sesatnya, sehingga terpengaruhlah Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali dan yang semisalnya di atas manhaj mereka. Nah, setelah itu mulai menampakkan taringnya. Ya, ternyata dia seorang mubtadi'un dhal yang mengajak kepada bid'ahnya, yang merendahkan kedudukan para ulama salaf dan kitab-kitab salaf. Di antara salah satu ucapan dia mengatakan bahwa kitab-kitab ini kitab-kitab yang kaku, kitab-kitab ulama salaf, kitab yang kaku. Artinya tidak sesuai dengan kondisi zaman, karena di dalamnya hanya terdapat nas-nas dan hukum-hukum. Coba lihat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya, gimana hukum ucapan ini? Kata beliau, ini ucapan riddah. Ini bisa menyebabkan seorang murtad dari Islam. Kayak diucapkan oleh seorang yang katanya ingin membela Islam. Nah, tidak jauh pula dari kita Abdurrahman Abdul Khaliq, yang dahulu ketika di Madinah, Masya Allah, menampakkan sunnah, ya, menghidupkan sunnah, tegas di atas sunnah. Nah, setelah dia kembali ke negerinya, maka dia menampakkan taringnya. Ya, yang tadinya naam mereka yang diketahui orang-orang berjalan di atas dakwah salafiyah, kemudian terpengaruh sedikit demi sedikit oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, Abdurrahman Abdul Khaliq mulai mencela gurunya sendiri, dicela. Ya. Apa katanya itu? Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ini gurunya mengajari dia tafsir. Ya. Dia hidup di zaman yang bukan pada zamannya. Dia hidup di zaman yang bukan pada zamannya. Ilmunya Masya Allah, kalau menjelaskan satu ayat kesana kemari, bahasanya dari sisi maknanya dan seterusnya. Tapi sayang katanya, cetakannya cetakan lama, belum diperbaharui, belum di-upgrade. Hah? Upgrade apa update? Nah. Belum diperbaharui, belum di-update. Nah. Maksudnya apa? Shinqiti tidak mengetahui kondisi zamannya, tidak mengetahui fiqhul waqi'. Yang tahu fiqhul waqi' hanya dia dan orang-orang semisalnya yang rajin baca majalah, koran dan seterusnya. Tiap hari bacaan majalah koran. Nah, untuk mengetahui makar Yahudi dan Nasara. Ada apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Walan tardu 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ngapain harus mencari dawat koran yang itu merupakan cara-cara dan talbis dari mereka untuk menipu umat? Masyaallah rahimakumullah. Hal-hal yang seperti ini khidah. Bermunculan lagi orang-orang setelahnya. Adnan Ur'ur, Abu Muhammad Al-Maghrawi,
yang berpemikiran takfir. Dahulu di Jamiah tidak nampak. Meskipun sudah mulai menampakkan. Ketika dia munaqasyah risalah magister atau risalah doktora, salah satu risalahnya, ya, itu dimunaqasyah oleh para dosennya. Nah, lalu di situ ada ucapan yang zahirnya takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Nah, termasuk di antara dosen yang munaqasyah pada saat itu adalah Atiyah bin Salim. Maka dia mengatakan, ini apa ini? Ucapan apa ini? Kamu sudah mengkafirkan kaum muslimin. Kata Abu Hamid al-Maghrawi, la aqsid kada. Saya maksudkan ini. Kata Atiyah, nahnu naqish kitabak. Hada qasduk khalli fi jaybak. Kita sedang munaqasyah kitab kamu ini. Adapun maksud kamu itu simpan di kantongmu. Ya, jangan dikeluarkan di sini. Kita sekarang membahas apa yang terdapat dalam kitab ini. Nah, tak boleh seperti itu. Nah, Nabi SAW telah mengingkari sahabat ketika salah seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, apa kata Nabi SAW? Aja'alta lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikan Allah itu ada tandingannya? Bal Masya Allah wahda. Hanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu para sahabat ini tidak menghendaki bahwa dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, keliru. Dan sahabat tidak membantah, maksud saya begini, maksud saya begitu. Ketika ada seorang berkhutbah, dan dia menggandengkan Allah dan Rasulnya dengan dhamir waw, wa man ya'sihima, siapa yang bermaksiat kepada keduanya, dia tidak memisahkan, maksudnya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, bi'sal khatibu anta, seburuk-buruk khatib kamu. Ya. Seburuk-buruk khatib kamu. Ini hanya menyebutkan secara bersamaan, wa may ya'sihima. Gimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para khutbah di zaman ini? Dikit-dikit akan bi'sal khatibu anta. Nah, dan khatib tidak mengatakan maksud saya. Ya. Maka ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Kemudian setelah itu dia menampakkan diri. Abu Ishaq al-Khuwaini semakin nampak pula dengan pemikiran takfirnya, sehingga para ulama mentabdi'. Ternyata dia seorang mubtadi'. Disusul lagi dengan yang berikutnya Abul Hasan, disusul lagi dengan yang berikutnya Ali Hasan al-Halabi, Salim al-Hilali. Naam, yang terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan manhaj Ihya'ut Turath. Maka ma'asyarul rahimakumullah, selama orang masih hidup tidak aman. Ya. Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Mungkin akan menyusul lagi yang berikutnya. Nah, kita tidak mengetahui. Secara zahir memakai pakaian sunnah, namun karena belum mendapatkan mangsa. Ketika dia mendapatkan mangsa, maka di saat itulah dia menampakkan taringnya. Kata Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, mathalu ahli al-bid'ah kamathalil aqarib. Yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fi at-turab wa yukhrijuna adnabahum. Fa idza tamakkanu ladagu. Permisalan ahlul bid'ah seperti kalajengking. Gimana kalajengking itu? Dia menyembunyikan kepalanya dan badannya. Yang ditampakkan hanya ekornya. Ketika dia punya kesempatan, maka dia pun mulai dia menyengat, ya, sasarannya. Wa kadzalika ahlul bid'ah mukhtafuna bainan nas. Ahlul bid'ah itu tersembunyi akidahnya, tersembunyi pemikirannya di tengah-tengah manusia. Fa idza tamakkanu ballaghu ma yuridun. Ketika mereka punya kesempatan, maka mereka pun menyampaikan apa yang mereka inginkan. Nah, oleh karena itu, seorang jangan hanya secara zahir menampak ketika melihat seorang, ya, zahir sunnah. Masya Allah jenggotnya panjang, Masya Allah sorbannya lebat, pakai jubah, matanya sayup-sayup menunjukkan bahwa dia jarang tidur malam. Ya, akhirnya dia terpengaruh. Akhirnya dia terjerumus dalam kesesatan. Dia itu sama bin Laden. Nah,
Zahirnya Masya Allah sunnah. Tapi coba lihat akibatnya. Perbuatannya yang membinasakan sekian banyak. Bahkan kaum muslimin. Orang-orang yang tidak berdosa. Kenapa? Fikrah. Nah, maka demikian pula yang lainnya. Ma'asyiral rahimakumullah. Saya kira sampai di sini insyaallah. Yang kita jelaskan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita jelaskan, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan taufik pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.